Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng UPL. Perkenalkan, nama saya adalah Gusti Abimayu, NRP UPL 2019-459 Gantara Bumi. Saya dari angkatan tahun 2018 dan saya dari Divisi Arung Jeram. Saya akan menjelaskan tentang materi dasar-dasar arung jeram. Arung jeram merupakan salah satu jalan untuk mempelajari teknik berarung jeram. Akan tetapi, tanpa latihan lebih lanjut, jangan anggap sudah menguasainya. Dan yang harus diingat, bahwa setiap manusia memiliki kecepatan mengasah kemampuannya yang berbeda. Teknik arung jeram akan senantiasa berkembang dengan pesatnya. Perhatikan cara-cara terbaru, cobalah sendiri, dan berbagilah dengan orang lain. Dengan cara inilah kita akan maju bersama. Sejarah arung jeram di dunia. Pada tahun 1983, Mayor John Wesley Powell, seorang tentara Amerika, disebut sebagai bapak arung jeram dunia. Ia memperkenalkan arung jeram pertama kali dengan menyusuri sungai Colorado sejauh 250 mil yang melintasi gugusan tebing raksasa yang kemudian diberi nama Grand Canyon. Saat itu, ia menggunakan perahu kecil yang tersusun dari papan kayu. Sejarah arung jeram di Indonesia. Negara kita yang hampir sebagian besar terdiri dari air, tidaklah mengherankan kalau sejak dahulu kala bangsa kita telah mengenal pengarungan sungai. Misalnya di Pulau Kalimantan, suku-suku Dayak telah sejak lama mengarungi Sungai Mahakam atau Kapuas dengan perahu kayu. Juga suku-suku di pedalaman Irian yang hidup di sekitar aliran Sungai Membramo dan suku lainnya di pelosok Nusantara ini. Sedangkan kegiatan pengarungan sungai berarus deras dengan menggunakan perahu karet yang tercatat dalam sejarah. Tatkala diselenggarakan Lomba Arung Jeram Citarum I yang diadakan oleh kelompok pendaki gunung dan penempuh rimba Wanadri Bandung yang juga mendapat dukungan dari Angkatan Laut kita. Momen tersebut boleh dikatakan sebagai titik tolak dari perkembangan arung jeram di Indonesia. Para aktivis kegiatan ini sebagian besar adalah klub pencinta alam seperti Wanadri dan UI, yang kemudian mengadakan serangkaian kegiatan ekspedisi tanpa disadari. Walaupun tidak terlalu pesat, arung jeram telah mulai berkembang di Indonesia. Sebagian penggelutnya menggunakan sarana perahu karet dan beberapa klub di Jogja dan Bandung juga mengembangkan kegiatan kayak dan kano. Ekspedisi internasional pertama dalam bidang arung jeram dilakukan oleh klub Aranyacala Trisakti yang mengarungi sungai-sungai di negara bagian California, Oregon, dan Idaho, Amerika pada tahun 1992. Ekspedisi ini dilanjutkan dengan tim wanitanya yang berangkat mengarungi sungai Zambezi, Zimbabwe pada tahun 1994. Ada beberapa perlengkapan pribadi yang saya akan jelaskan kegunaannya. Yang pertama ada pakaian. Pakaian yang tepat untuk arung jeram adalah menggunakan pakaian yang memungkinkan kita tetap dapat leluasa bergerak. Yang kedua ada sepatu. Untuk melindungi telapak kaki dari kemungkinan terluka, gunakan jenis sepatu yang dapat melindungi kaki tetapi tidak mengganggu bila digunakan untuk berenang. Yang ketiga ada pelampung. Jenis pelampung yang baik untuk arung jeram adalah pelampung yang sesuai dengan ukuran dan berat badan pemakai, berisi gabus tebal, dapat berfungsi sebagai penahan benturan dengan benda keras, dan bukannya berisi kapas atau angin yang akan mudah keluar jika kulit pelampung robek. Yang keempat ada helm. Helm mutlak diperlukan untuk melindungi kepala dari kemungkinan benturan dengan benda keras, terutama saat terlempar dari perahu. Helm tersebut haruslah ringan, tahan air, dan tidak mengganggu pandangan mata, tidak terlalu longgar ataupun sempit, serta tidak mengganggu gerakan. Yang kelima ada flip lamp. Flip lamp terdiri dari webbing yang berkerut dan juga ada karabiner snap.
gunanya untuk flip-flop, angkor, dan lain-lain. Yang keenam, ada dayung. Dayung ini digunakan untuk pengarungan dengan perahu berawak banyak. Jika masing-masing awak perahu menggunakan satu dayung, ukuran panjang dayung disesuaikan dengan ukuran tubuh dan kekuatan awak perahu dan ukuran perahu. Panjang dayung umumnya berkisar 150 cm sampai 170 cm. Dayung terbagi 3 bagian. Yang pertama ada T-grip atau pegangan. Yang kedua ada batang dayung. Yang ketiga ada blade. Sekarang saya akan menggambarkan bagaimana cara komunikasi internal pada saat bermain arung jeram. Hand signal, stop. Kedua tangan direntangkan ke samping atau dayung dipegang horizontal di atas kepala. Eddy out. Tangan dijulurkan ke atas dengan telunjuk lurus ke atas dan digerakkan berputar. Oke. Satu tangan dengan telapak tangan terbuka digerakkan naik turun menyentuh kepala di atas kepala. Perahu wrap. Kedua tangan di atas kepala disatukan, yang satu terkepal, yang satunya lagi membungkus kepalan tangan tersebut. Perahu flip. Satu tangan di atas kepala, dengan telapak kanan menghadap ke atas dibolak-balik. Diulang berapa kali sampai orang lain mengerti. Membutuhkan pertolongan. Kedua tangan tergenggam dan disilangkan di atas kepala. Perlu pompa. Kedua telapak tangan ditumpuk di atas kepala dan digerakkan naik turun seperti gerakan memompa. Jalur kanan dan jalur kiri. Satu tangan menunjuk signal oke, dan tangan yang satunya menunjukkan arah yang harus dilakukan. Orang berenang. Gerakan tangan berenang seperti berenang. Hilang peserta. Signal berenang dan dilanjutkan dengan acungan tangan tergenggam beberapa kali sesuai dengan peserta yang hilang. Jalan cepat. Kedua tangan dikepalkan di atas kepala dan digerakkan berputar seperti mengayuh sepeda. Go. Tangan atau dayung lurus ke atas. Pelan-pelan. Satu tangan menjulur ke depan, digerakkan ke atas dan ke bawah berulang kali. Tanya waktu. Tunjukkan pergelangan tangan. Ini adalah bagaimana cara mendayung pada saat di arung jeram dan teknik-tekniknya. Untuk mendayung, agar perahu bergerak tidak berlaut berlebihan tanpa arah yang tepat. Tetapi jika memang dibutuhkan kecepatan tambahan, maka gagang dayung dimasukkan ke dalam air dan dikayuh dengan sekuat tenaga. Seluruh otot perut dan lengan dikerahkan untuk mendapatkan tenaga yang optimal dan efektif. Gerakan dan arah dayung yang perlu dipahami oleh awak perahu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada dayung maju. Dimulai dengan mendorong bilah dayung ke muka dengan tangan sebelah luar. Kemudian, masukkan dayung dalam-dalam ke air. Dilanjutkan dengan menarik gagang dayung dengan mempertahankan bilah dayung pada sudut yang benar, hingga mendekat ke perahu dan berhenti setelah sejajar dengan pantat. Keluarkan bilah dayung kemudian putar sejajar dengan permukaan air, ulangi kembali ke posisi semula dan seterusnya. Yang kedua ada dayung balik atau mundur. Merupakan kebalikan dari dayung maju. Celupkan bilah dayung ke dalam air hingga jauh ke belakang pantat. Kemudian didorong ke depan sambil menarik pegangan, dan gerak ini berakhir ketika dayung berada pada posisi awal dayung maju. Yang ketiga ada dayung tarik. Dilakukan untuk menggeser perahu mendekati posisi yang diinginkan
dengan cara menancapkan dayung perahu sejauh mungkin ke samping dan menarik ke arah perahu. Yang keempat, untuk belok ke kanan. Membelokkan perahu ke kanan cukup dengan para pendayung di sisi kanan melakukan dayung balik, sedangkan pendayung sisi kiri melakukan dayung maju. Seberapa banyak kita membelokkan perahu harus sesuai dengan komando kapten perahu. Untuk membelokkan perahu ke kiri, caranya sama dengan membelokkan perahu ke kanan, hanya di sisi samping. Melakukan dayung balik secukupnya pendayung sisinya. Melakukan dayung maju. Saya akan menjelaskan beberapa kemungkinan yang akan terjadi ketika teman-teman bermain arung jeram. Yang pertama, ada portaging, ada leaning, ada mengangkat korban yang jatuh, ada yang namanya flip flop, ada yang namanya korban mendapatkan tali rescue rope, dan yang terakhir adalah cara naik ke atas perahu. Leaning. Semua peserta berjalan kaki di pinggir sungai dan perahu dituntun dengan tali melalui tepian sungai. Maksudnya apabila perahu tersangkut masih bisa didorong atau diangkat. Portaging. Apabila medan atau lokasi darat sulit, seperti pinggiran sungai yang bertebing atau sulit untuk melakukan leaning, caranya yaitu semua peserta berjalan kaki dan perahu diangkat, baik dengan cara perahu dikempesin terlebih dahulu atau tanpa dikempeskan, tergantung pada lokasi yang akan dilewati. Flip-flop. Flip-flop adalah salah satu cara pada saat perahu terbalik atau membalikkan perahu. Saya akan menjelaskan ada beberapa cara untuk melempar tali rescue rope, yaitu dengan 3 cara. Saya akan menjelaskan tentang self rescue. Masalah yang paling sering terjadi, seorang terlempar ke air dan berenang di jeram. Semua anggota tim sudah harus tahu apa yang harus dilakukan jika hal ini terjadi. Pertama, yang harus dilakukan, jangan panik. Tenang, yakinkan pelampung Anda mengangkat badan Anda ke permukaan secepatnya. Jika Anda muncul di bawah perahu, pergunakan tangan untuk menggeser badan ke arah samping perahu. Jika kesulitan untuk naik ke perahu, jangan ragu-ragu untuk meminta tolong pada yang sudah di atas perahu. Jika Anda tidak dapat segera kembali ke perahu, secepatnya berenang pada posisi duduk. Kaki usahakan sedekat mungkin dengan permukaan air, badan menghadap ke hilir. Jika ada batu di depan, segera sambut dengan kaki. Badan kemungkinan akan terputar, setelah itu kembali ke posisi semula. Jangan berusaha untuk berdiri terutama di arus kuat. Hindari posisi di antara perahu dengan batu atau tebing. Anda bisa terjepit. Perhatikan jalur yang kira-kira Anda akan lewati. Apakah ada undercut, hole, pohon tumbang? Itu harus dihindari. Berenang di hole. Suatu waktu mungkin kita terpaksa berenang di hole. Jika tidak mengetahui teknik berenang di hole, kita dapat terus tertahan dan terputar-putar di hole. Cara berenang supaya kita dapat keluar hole adalah dengan merubah posisi renang. Peluk kedua dengkul, tundukkan kepala, buat badan seperti bola. Dengan posisi ini, biasanya akan lebih mudah terlepas. Berenang di undercut. Terjepit di undercut adalah mimpi buruk bagi pengarung jeram. Cara keluar dari undercut tersebut adalah dengan berenang sekuat tenaga untuk menjauhi undercut 45 derajat melawan arus, arah kiri atau arah kanan, tergantung di mana posisi undercut. Jika sudah terlalu dekat, balik badan
Pada posisi terlentang, angkat kaki setinggi-tingginya. Jauhi tubuh dari dinding dengan menendang-nendang ke dinding. Arahkan tubuh 45 derajat keluar. Berenang melewati strainer atau pohon tumbang. Pohon tumbang biasanya sejajar dengan permukaan air, sedangkan bagian bawahnya ada di dalam dan rantingnya akan menyerupai saringan menahan apa saja yang hanyut. Jika badan atau perahu terjebak di tempat ini, sangat berbahaya. Cara berenang melewati pohon tumbang adalah rubah posisi tubuh seperti berenang gaya bebas ke hilir sekuatnya. Manfaatkan dorongan arus ke arah batang pohon. Raih batang pohon tersebut. Angkat badan kita melewati bagian atasnya. Teruslah berlatih, jangan berlaku angkuh. Jadikan pengalaman sebagai pembelajaran. Bagikan ilmumu, jangan sampai kau bungkam melulu. Gusti Abimanyu, NRP 2019-459, Gantara Bumi. Dididik, tidak untuk pensiun. Halo geng. UPL. Tidak ada UPL yang hebat. Adanya UPL yang terus berlatih. Dididik tidak untuk pensiun. Halo geng.